Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Selamat malam juga untuk Kak Nikma Veneri sebagai tamu kehormatan malam hari ini ya. Pada malam hari ini kita akan berbincang sastra di Elsufi Publishing. Temanya menarik dan mudah-mudahan ini sangat bisa bermanfaat ya bagi yang mendengarkan maupun untuk saya pribadi dan juga untuk Kak Nikma sendiri. Ya, temanya adalah menjaga kreativitas dan tetap berkarya di tengah pandemi. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu dong. Kan gak enak kalau misalnya teman-teman nggak tahu dengan siapa ini ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Sri Jumriyati. Saya biasa dikenal dengan nama pena Lara Supin. Saya founder KRN. Saya juga direktur Elsufi Publishing. Apalagi kalau ada pertanyaan lain nanti lah tanya ya di DM. Bercanda. Oke. Saya akan membacakan sedikit tentang biodata Nikma Veneri ini ya. Kak Nikma Veneri ini bernama lengkap Mawaddatun Nikmah. Beliau lahir di Pulau Jawa, Malang Selatan, Jawa Timur pada tanggal 30 Juli 1995. Penulis yang telah menerbitkan banyak karya ini ya, diantaranya ada novel, puisi, cerpen, dan tahu nggak sih penulis ini sudah banyak melalang buana loh di literasi ya. Kalau bisa dibilang nasional lah atau dunia gitu ya, karena karya-karyanya banyak diterbitkan di ini loh di koran berbahasa Indonesia di Hong Kong. Oke, terus beliau juga ini sering diundang di RRI Indonesia, Voice Indonesia ya, dan tentu saja kalau misalnya teman-teman semua ingin membaca karyanya Kak Nikma Veneri, boleh dong baca-baca di di koran berbahasa Indonesia di Hong Kong, dan kami akan kirimkan linknya jika mau ya, dan juga bisa cek di RRI Indonesia. Nama karena Nikma Veneri itu udah gak asing banget gitu loh. Masya Allah ya. Oke, salah satu buku terbarunya Kak Nikma yang beliau ini tulis selama masa pandemi loh teman-teman. Konspirasi Dendam dan Ikhlas judulnya, Matahari di Sudut Bibirmu, Forgive, dan novel horor misteri yang Kematian Akse judulnya. Wah gila, ini keren banget. Di masa pandemi, seorang Kak Nikma Veneri yang bekerja dari pagi sampai malam ya, masih bisa berkarya. Ini sangat luar biasa dan sangat menarik banget lah buat saya pribadi. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin sedikit memberikan gambaran ya tentang materi ini. Sorry ya, kita ini sedikit ngantuk ya, sudah malam soalnya. Oke. Seperti yang kita tahu ya, bahwa pembatasan akibat pandemi Corona COVID-19 telah mempengaruhi produktivitas dan kesehatan mental kita semua. Sebagian bahkan mencari pelipur lara melalui dunia maya, misinya dengan konten-konten kreatif untuk membebaskan diri dari kebosanan dan ketakutan. Dari itu banyak pula yang menjadi terinspirasi, mendapatkan informasi, serta merasa terhibur oleh konten-konten kreatif dari orang-orang di seluruh dunia. Juga mendapatkan banyak manfaat yang sangat luar biasa di masa pandemi ini, tentunya di dunia literasi. Yang saya lihat ya Kak Nikma ya, sekarang itu teman-teman kita penulis itu lebih banyak mengadakan event-event ya, kayak gitu ya. Oke, mungkin itu akan disampaikan langsung oleh Kak Nikma. Saya hanya pengantar, dan untuk lebih jelasnya saya persilakan Kak Nikma Veneri untuk menjelaskan sedikit tentang tema kita ini ya. Kepada Kak Nikma Veneri, saya persilakan. Terima kasih Mbak Lara Sufi. Assalamualaikum teman-teman semuanya.
yang sudah berkenan hadir di event kali ini. Dan saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Larasuti dan tim LSP Publishing yang memberikan saya kesempatan dan waktu untuk bincang sastra di sini bareng kalian semua, teman-teman tentunya. So, luar biasa sekali temanya kali ini adalah kreativitas. Apa Mbak Larasuti, mohon maaf. Menjaga kreativitas dan tetap berkarya di tengah pandemi. Luar biasa sekali ya tema kita teman-teman. So ini kita bakalan bincang sastra santai aja, sesuai pengalaman pribadi kita masing-masing. Jadi ini sekedar sharing ke kalian. So pertama-tama apa ya ini Mbak Laras yang bakalan kita bahas? Bagaimana sih cara menjaga kreativitas dan tetap berkarya di tengah pandemi? Oh, sebenarnya mau pandemi atau enggak, semuanya bakalan sama gitu loh teman-teman. Kalau bagi kita penulis-penulis ini, karena kita menulis itu berdasarkan hobi, bukan apa ya? Kalau kita udah hobi menyukai sesuatu, rasanya kayak kurang gitu loh kalau kita nggak melakukannya sehari saja. Jadi untuk tetap produktif ya, produktif dalam berkarya. Kalau bagi saya sendiri ya tetap menulis apapun yang terjadi kayak gitu. Oke. Saya punya pertanyaan lagi nih, Kak Nikma. Monggo. Apa saja sih tips yang bisa dilakukan agar tetap bisa kreatif dan beraktivitas saat di rumah saja selama masa pandemi ini ya? Ini tentang literasi, maksudnya. Literasi ya. Kalau sebenarnya pandemi ini malah menjadi inspirasi bagi kita para penulis. Misal kita melihat suasana yang begitu berubah, kondisi-kondisi masyarakat yang apa ya tersendat begitu banyak rintangan-rintangan kayak ekonominya tuh menjadi kayak drop kayak gitu. Terus yang biasanya misal ya tukang becak nih yang biasanya tuh dapat 2 penumpang, terus setelah pandemi itu sampai enggak dapat penumpang sama sekali kayak gitu ya. Terus banyak juga nih di sekitar atau beberapa teman-teman kita yang di PHK itu juga bisa menjadi bagian dari inspirasi kita menulis di saat pandemi kayak gitu Mbak Larasuti. Luar biasa. Menambah inspirasi dan wawasan baru tentang kehidupan kayak gitu. Ya, berarti di masa pandemi ini tidak membuat para penulis itu lebih banyak mendapatkan ide ya, gitu ya? Iya, of course. Misal kita ke jalan gitu ya, terus kita yang biasanya gitu banyak orang ngobrol-ngobrol di warung kopi, terus sekarang nggak boleh kayak gitu kan, terus kita langsung jadi menyembul inspirasi kayak gitu. Oke. Pengalaman Kak Nikma sendiri ya, selama pandemi ini, dan sudah menulis beberapa buku ya sekarang selama pandemi, itu bagaimana sih cara Kak Nikma itu bisa menjaga tetap menjaga produktivitasnya, kreativitasnya itu bagaimana gitu loh? Karena kan begini, menulis adalah bagian dari diri saya ya teman-teman semuanya. Jadi setiap kali saya sebelum tidur, saya suka membaca buku, terus nulis beberapa kalimat, atau kalau misal saya ada proyek nulis novel itu rutin. Misal kalau lagi istirahat gitu, saya menyempatkan untuk menulis kayak gitu. Luar biasa ya. Sebenarnya banyak sekali ya pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Cuman kita punya waktu hanya setengah jam ya untuk ini. Untuk Kak Nikma sendiri nih, saya ingin meminta dari sudut pandangnya Kak Nikma ya, dari pengalamannya Kak Nikma, apa sih yang bisa Kak Nikma itu sampaikan kepada teman-teman kita di luar sana untuk tetap menjaga kreativitas mereka untuk tetap produktif dalam menulis, apalagi di masa pandemi ini ya, kita tahu semua bahwa tidak bisa keluar, ya, kita hanya bisa stay home, gitu kan. Bagaimana sih caranya supaya kreativitas itu semakin berkembang, semakin tinggi dan semakin keadaan itu bisa lebih dimanfaatkan untuk tetap menulis dan tetap produktif gitu.
apakah hanya dengan menulis mungkin? Nah, kalau misalnya ini gini kan Nima, uh, apa ya? Ini tas satu ya pertanyaannya. Silakan jawab dulu. Nanti Mhm. saya tanya lagi. Silakan. Kan kalau biasanya kita itu ya para penulis ini punya komunitas. Nah, kalau Mm-mm. teman-teman penulis itu punya komunitas, tentunya setiap bulan atau setiap saat itu pasti punya event Mm-mm. kepenulisan gitu. Nah, di situ kan kita berorganisasi ya kalau teman-teman penulis itu, dan Mm-mm. kreativitasnya itu selalu ada, nggak Mm-mm. ada batasnya kayak gitu. Oh, Jadi berarti berbaur, meskipun kita nggak bertemu secara face to face, kita kan punya mm, grup komunitas dan mm, kayak saling bertukar pikiran. Bagaimana nih bikin cerpen pandemi kayak gitu kan, waktu itu kita bikin kan, mm, KRM juga udah bikin kan mm, buku antologi pandemi COVID corona kan mm. waktu itu. Nah, Oke, seperti itu Mbak Lara Sufi. oke. Berarti dengan mengikuti seminar-seminar, webinar, antologi, itu adalah salah Mhm. satu kreativitas ya dalam Mhm. literasi di masa Iya benar. pandemi. Benar-benar, karena masyarakat itu butuh sesuatu hal yang menghibur dan baru. Misal Mm-mm. nih teman-teman KRM bisa bikin puisi kayak gitu, terus kan kalau di masa pandemi itu kayak dunia nyata itu beralih ke dunia digital kayak gitu Mbak Lara Sufi. Mm-mm. Terus pertanyaan Yang saya lagi nih, yang iya ya. uh, seperti yang kita ketahui bahwa kita kerja kan, kita sedang posisi kerja Mhm. ini kan, Iya, kita kerja, kan kita kerja sambil kuliah juga kan, iya jadi kita banyak kegiatan. iya kita kerja sambil kuliah ya, kita kerja sambil Mhm. kuliah dan waktu banyak apa ya, waktu kita tuh Waktu kita terbatas. terbatas ya, waktu kita sangat Mhm, mhm, terbatas. Nah untuk mhm, Kanikma sendiri itu ya, bagaimana sih bisa mhm. menulis di tengah keterbatasan dan kesibukan ini gitu loh? Bagaimana caranya? Nah, Ide-ide itu dari mana gini, datangnya? jadi yang menjadikan kita bisa produktif itu sebenarnya disiplin Mbak Lara Sufi. Disiplin waktu dan kita punya schedule, jadwal. Jadi misal jam segini, misal ya jam 6 pagi nyampe jam 12 kita kerjakan, terus jam Hmm. 1 siang nyampe jam sekian itu kita kuliah, terus beberapa menit kita ada waktu jeda itu kita membaca buku, kan udah ada digital nih, kayak Hmm. Gramedia digital, novel digital, kita jadi mudah membaca gitu. Kita bisa menjumpai banyak cerpen-cerpen juga di handphone ya, jadi kita Hmm. bisa tinggal kayak misal kita sambil makan siang sambil membaca itu bisa. Jadi setiap Hmm. waktu kita bisa membaca dan bisa menulis, karena penulis itu kan dimanapun dia mendapatkan inspirasi. Kayak Mbak Larus Sufi kan, lagi di toilet nih, terus teringat apa jadi berpuisi, benar nggak? Benar, benar, Nah, benar. seperti itulah. Karena penulis itu tidak ada batasnya menulis. Oke, Selalu ada saja kata-kata. oke. Ini sangat sangat apa ya? Sangat apa? Satu kata yang Kanikma bilang tadi itu adalah senjata yang paling ampuh untuk menjawab Mhm, semua pertanyaan. mhm, Disiplin, mhm, disiplin ya. benar. Itu ya Yes, satu kata of yang paling ampuh course. banget. Disiplin. Itu Mhm, jawaban dari semua mhm. pertanyaan. Karena kalau Iya, misalnya kita tidak disiplin, kita tidak akan mungkin bisa menulis dan iya tetap benar. produktif ya. Berarti disiplin Yes. ya. Ya, ini mungkin bisa menjadi Meskipun kita gini, kalau saya ya, menurut pengalaman saya pribadi, kalau saya menulis novel itu mut-mutan, Mbak Laras. oh, Misal eh, ada masalah apa keluarga ya misalnya, itu mm, jadi mempengaruhi mood buruk menjadi buruk. Tapi karena kita disiplin dan di situ kita sudah menulis schedule ya, mohon maaf, pulpen saya jatuh oh, terus. Di situ kita udah membuat schedule, tanggal deadline misal tanggal 5 dan sekarang udah tanggal 1, jadi itu kita disiplinnya dari situ, kita melihat schedule. Jadi ini kita langsung sangat luar terpacu biasa dari ya. kedisiplinan itu. Apapun yang terjadi kayak kita profesional, being profesional kayak gitu. Walaupun keadaan lemas ya, karena saya pribadi ya, saya kerja sambil Iya. kuliah, itu badan capek Ah, banget. Kalau badan capek iya. banget, otomatis otak juga tuh akan terkuras habis juga gitu loh, akan sama-sama capek. Jadi kalau untuk menulis itu saya tuh kayak, aduh capek banget gitu loh. Nah ternyata di sini saya dan Kak Nikma ada perbedaan. Untuk produktif Ah, menulis saya mungkin tidak terlalu produktif menulis ya,
karena Iya, iya. kurang kedisiplinan dalam menulis. Nah, untuk Kak Nikmah sendiri Mhm. yang jadwalnya sangat padat banget ya, kuliah, kerja, dan harus ngurus ini, ngurus itu, kafe bukunya, dan lain sebagainya, namun tetap bisa produktif melahirkan buku-buku. Nah, sekarang kita Alhamdulillah. temukan jawabannya bahwa ternyata Kak Nikmah Faneri ini orang yang sangat disiplin dalam literasi ya, bukan hanya literasi Amin, saja, amin. membagi waktu Amin. ya, itu sangat disiplin sekali. Dan ini sangat luar biasa sekali untuk kita semua dan teman-teman pendengar setia Mhm. kita. Mudah-mudahan bermanfaat sekali ya buat kita semua. Dan mungkin Kak Nikmah terakhir Amin. ya, ada hal-hal yang mungkin ingin Mhm. disampaikan? Hal-hal seperti apa ya, Mbak Larasuti? Yang ya, yang bisa mengajak teman-teman yang pemula ya, Anak-anak lebih muda tepatnya kan, pemula, anak-anak anak muda muda di atau luar sana pemula kan, atau iya, untuk tetap produktif. tetap produktif ya. Apa Heeh. ya? Atau tetap Eh, menulis gitu aja. tetap menulis. Mhm. Kalau tadi saya udah bilang kan kalau menulis itu adalah bagian dari diri saya. Jadi bukan hanya sekedar hobi, jadi menulislah. Dan karena menulis itu seperti obat untuk kita, untuk hati kita. Dan juga memberikan banyak apa ya, dorongan, motivasi seperti teman-teman nih, misal lagi apa ya, banyak masalah gitu, terus teman-teman bisa menulis motivasi. Selain untuk memotivasi diri sendiri, juga motivasi untuk lingkup seperti itu. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Kak Nikmah Faneri. Tak terasa waktu kita sudah Sama-sama. di penghujung acara. Sekarang sudah setengah jam karena kita schedule-nya hanya setengah jam ya. Mudah-mudahan di lain waktu kita masih bisa diskusi, bincang santai seperti ini lagi dan lebih baik Amin, amin lagi. ya Rob. Terima kasih banyak Amin, untuk Kak insya Nikmah Allah. Faneri di sana. Terima kasih Mudah-mudahan Mbak Lara Sufi. ya, mudah-mudahan di sana Amin. sehat selalu. Dan, oh Ya iya, Rob. ditunggu nih karyanya Kak Nikmah Faneri yang tembus Gramedia dan mudah-mudahan difilmkan. Amin ya. Oh, amin. Novel Forgive ya teman-teman. Ya, amin. Doain. Ya, terima kasih Kak Amin ya Nikmah Rob. Faneri. Terima Uh, kasih Mbak Lara Sufi. iya, semoga di sana baik-baik saja ya. Oke, teman-teman semua pendengar setia saya. Uh, Mungkin cukup sampai di sini saja acara bincang sastra kita pada malam hari ini. Kurang ini ya saya karena udah malam dan sedikit ngantuk ini ya. Oke. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan di lain waktu kita masih bisa berbincang sastra lagi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nikmah Faneri. Terima kasih.